kesempatan ini saya akan membahas tentang menjaga kesehatan pada lanjut usia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa bapak sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semoga bapak sekalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan membahas tentang menjaga kesehatan pada usia lanjut. Nah, sebagai pengantar di sini, saya telah mengambil pengertian lanjut usia, yaitu lanjut usia adalah tahap akhir dari siklus hidup manusia yang merupakan bagian proses kehidupan yang tak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Untuk menjaga kesehatan bagi lansia, yang pertama itu tetap aktif. Akibat perubahan fisik yang dialami oleh lansia kebanyakan memilih untuk tetap tinggal di rumah karena keterbatasan fisik dan kelemahan tubuh yang mereka alami. Nah, untuk menjaga lansia tetap aktif di dalam rumah, lansia harus melakukan hal-hal yang sesuai minat dan bakat dan tentunya sesuai kemampuan juga. Nah, dan di sini saya bisa memberikan contoh kegiatan agar lansia tetap aktif di dalam rumah, yaitu membaca buku, menari bisa, mulai berkebun atau melukis, merajut, bahkan membuat kerajinan tangan yang dapat menghibur lansia saat di rumah agar itu juga bisa membantu lansia dan tetap aktif. Kemudian selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup saya masukkan dalam cara menjaga kesehatan bagi lansia karena seperti yang kita ketahui, lansia kebanyakan mengalami gangguan tidur. Seperti misalnya ketika malam hari mereka tidak bisa tidur pada waktunya, atau bahkan siang hari mereka pun merasa mengantuk sehingga ketika mereka tidur mereka akan terbangun tengah malam dan susah tidur nantinya. Dan di sini saya punya cara, yaitu sebelum tidur lansia mengatur suasana kamar sesuai dengan perasaan. Itu suasana kamar itu yang nyaman dan aman. Kemudian bisa dibantu juga dengan mendengarkan musik-musik klasik yang dapat menenangkan pikiran, merelakskan pikiran sehingga membantu otak untuk rileks dan kemudian bisa beristirahat. Kemudian menjaga pola makan. Pada usia lanjut ini tentunya lansia sudah sangat sensitif tentang bagaimana cara mengkonsumsi makanan, karena ketika lansia mengkonsumsi makanan yang berlebihan itu akan menyebabkan penyakit. Seperti contoh, ketika lansia mengkonsumsi makanan yang punya kadar gula yang tinggi atau mengkonsumsi daging yang berlebihan, itu akan menyebabkan penyakit seperti diabetes, asam urat, darah tinggi, dan penyakit lainnya. Dan di sini untuk menjaga kesehatan itu, saya bisa merekomendasikan untuk lansia menjaga pola makan, yaitu makan tepat waktu, makan makanan yang sehat, serta makan makanan sayur dan buah-buahan, serta makanan yang mengandung kalsium yang tinggi dan mengurangi makanan manis dan makanan yang berlemak. Kemudian selanjutnya meninggalkan kebiasaan buruk. Meninggalkan kebiasaan buruk ini yang dimaksud itu ketika omongan sekalian yang masih muda dulu mungkin sering mengkonsumsi makanan cepat saji, atau bagi laki-laki yang sering merokok atau mengkonsumsi alkohol, itu sekiranya boleh dihilangkan agar tidak memperparah keadaan ketika lansia. Selanjutnya olahraga yang cukup dan ringan. Pasti di sini bapak sekalian bertanya-tanya, olahraga apa sih yang cukup untuk kita yang sudah tahu fisiknya lemah, yang kekuatan atau kesehatannya sudah mulai melemah. Di sini saya sempat mencari di berbagai situs dan artikel-artikel serta penelitian. Saya mengambil beberapa olahraga yang cocok untuk bapak sekalian, seperti jalan-jalan di rumah, entah itu cuma berkeliling halaman atau naik turun tangga, kemudian berkeliling kompleks saat pagi dan sore, ataupun kalau masih mampu mungkin bersepeda atau treadmill kalau itu bahasa gaul. Kemudian berenang tapi dengan waktu yang cukup. Kemudian ada senam dan yoga serta menari. Itu adalah olahraga yang bisa direkomendasikan untuk bapak sekalian, dan tentunya olahraga-olahraga tersebut dapat membantu mama dan opa untuk menjaga kesehatan tubuh,
menjalin hubungan baik dengan orang lain. Menjalin hubungan baik dengan orang lain ini menurut saya merupakan salah satu tantangan bagi lansia, karena kenapa lansia akan sulit menjalin hubungan atau bersosialisasi karena keterbatasan fisik yang sudah dibahas tadi. Padahal perlu diketahui bahwa ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, itu akan membantu kita sebagai lansia untuk mendapatkan relasi, sehingga akan mengurangi tingkat depresi atau rasa kesepian serta kecemasan yang akan dialami. Selanjutnya, menjaga ingatan tetap kuat. Selain tubuh yang perlu kita jaga, ingatan pun perlu kita jaga meski sudah lansia. Dan di sini saya memberikan rekomendasi bagaimana cara menjaga ingatan tetap kuat dengan cara yang menyenangkan dan sederhana, yaitu seperti memainkan sebuah permainan. Permainan yang dimaksud di sini yaitu bisa dengan permainan catur, puzzle, atau teka-teki silang. Itu akan membantu para lansia untuk menjaga keaktifan otak dalam mengingat. Kemudian selain permainan, bisa juga dibarengi dengan olahraga. Seperti yang telah saya katakan tadi, olahraga itu bisa dengan jalan-jalan pagi atau sore. Jalan-jalan pagi dan sore ini jika dikaitkan dengan menjaga ingatan agar tetap kuat, bisa dikombinasikan dengan cara mengganti rute setiap perjalanan. Sehingga ketika jalan rute-rute yang dilalui sedikit dirubah, pastikan Omo sekalian akan mengingat kembali rute-rute atau bagian-bagian mana yang ada di jalan tersebut. Selanjutnya, melakukan check up kesehatan. Dari sekian banyak cara yang telah kita bahas tadi, tentunya akan lebih baik jika dibarengi dengan melakukan check up kesehatan. Sehingga ketika lansia melakukan check up kesehatan, lansia akan mengetahui kebutuhan apa yang memang sangat-sangat diperlukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, serta dapat mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga ketika akan atau ada perasaan tentang sakit atau apapun itu bisa diatasi lebih awal. Terima kasih, itulah materi dari saya dan semoga dapat membantu Om sekalian dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Shalom dan terima kasih. Thanks for watching.